Kalau saya menyebut kasus kopi sianida, mungkin teman-teman akan teringat dengan kasus yang sempat booming 5 tahun yang lalu. Pada tanggal 6 Januari 2016, dunia penegakan hukum di Indonesia digemparkan dengan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin atau yang lebih kita kenal dengan nama Mirna, di mana Mirna meninggal dunia setelah minum kopi yang diduga berisi racun sianida. Kenapa saya mengatakan dugaan? Karena penyebab kematian Mirna masih menjadi perdebatan. Ada yang mengatakan bahwa Mirna meninggal dunia karena kandungan racun dalam kopi yang diminum oleh Mirna. Tetapi ada juga yang meragukan penyebab kematian Mirna karena meminum kopi yang mengandung racun sianida. Ada juga pendapat ahli yang mengatakan bahwa tubuh kita juga dapat memproduksi kandungan racun sejenis dari racun sianida. Pada hari itu, Mirna sedang ketemuan dengan dua teman kuliahnya, yaitu Jessica Kumala Wongso dan Hani di Cafe Olivier yang ada di Grand Indonesia. Jessica lebih dahulu sampai di Cafe Olivier sebelum pukul 16 WIB atau pukul 4 sore. Kemudian, Jessica memesan es kopi Vietnam untuk diberikan kepada Mirna serta 2 koktail. Setelah meminum kopi yang dipesan oleh Jessica inilah selanjutnya Mirna langsung kejang-kejang dan pingsan. Mulutnya juga mengeluarkan buih seperti ciri-ciri orang yang sedang keracunan. Sebenarnya pada saat itu, Mirna sempat dibawa ke sebuah klinik yang ada di Grand Indonesia. Hanya saja, Mirna kemudian meninggal dunia dalam perjalanan menuju Rumah Sakit Abdi Waluyo. Dari hasil penyelidikan, polisi mengungkapkan bahwa ada zat racun sianida dalam kopi Mirna. Racun mematikan tersebut itu juga ditemukan di lambung Mirna dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata ada sekitar 3,75 mg sianida dalam tubuh Mirna. Atas adanya korban meninggal dunia tersebut, selanjutnya polisi melakukan penyelidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap para saksi dan bukti, serta melakukan gelar perkara. Berdasarkan dari hasil gelar perkara, kemudian selanjutnya polisi akhirnya menetapkan Jessica sebagai tersangka hingga diseret ke meja hijau atau meja pengadilan. Sesuai hukum acara pidana, setelah jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaan, selanjutnya kuasa hukum memberikan tangkisan atau bantahan atau yang lebih kita kenal dengan nama eksepsi atas dakwaan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum. Dan pada kesempatan tersebut itu jaksa penuntut umum juga memberikan sanggahan atas eksepsi yang dilakukan oleh kuasa hukum dari Jessica. Dan pada akhirnya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara itu menolak eksepsi yang diajukan oleh kuasa hukum Jessica sekaligus meminta agar persidangan atas perkara pembunuhan Mirna itu dilanjutkan. Selanjutnya dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi di mana pada tanggal 12 Juli 2016 keluarga Mirna memberikan kesaksian di pengadilan. Ayah Mirna yaitu Edi Darmawan Salihin mencurigai gerak-gerik dari Jessica selama di rumah sakit. Banyak tingkah laku dari Jessica yang aneh di rumah sakit. Menurut Darmawan, ayah dari Mirna itu Jessica tampak berbicara dengan tenang selama ia dan Mirna berada di rumah sakit. Sama sekali tidak terpancar wajah kesedihan seperti yang dapat dilihat pada wajah Hani yang juga berada di rumah sakit pada saat itu. Sementara itu, saudara kembar dari Mirna yaitu Sandy Salihin itu menceritakan bahwa Jessica sempat mengirimkan artikel berita tentang kopi Vietnam yang beracun ke Sandy melalui pesan singkat setelah Mirna meninggal dunia. Jessica memberikan situs link website yaitu berupa Vietnamese Ice Coffee beracun, di mana dalam artikel tersebut itu ada kasus kopi Vietnam beracun di negara asalnya, dan Sandy atau saudara kembar dari Mirna merasa bahwa Jessica mengarahkannya untuk beranggapan bahwa kopi Vietnam menjadi penyebab kematian dari saudara kembarnya yaitu Mirna Salihin. Suami Mirna yaitu Ari Sumarko pada saat diperiksa di pengadilan memberikan keterangan bahwa istrinya takut untuk bertemu dengan Jessica. Sebelum peristiwa tanggal 6 Januari 2016, Ari mengungkapkan bahwa ia mengikuti pertemuan dengan Mirna dan Jessica pada 8 Desember 2015 di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dalam pertemuan itu, sama sekali tidak ada pembicaraan spesifik tentang perihal kemarahan Jessica terhadap Mirna. Namun,
Arif itu mengaku diberitahu Mirna bahwa Jessica itu pernah marah besar kepada istrinya pada bulan Oktober 2014. Menurut Mirna, Jessica marah saat Mirna menasihatinya mengenai hubungan Jessica dengan pacarnya. Jessica marah dan meninggalkan Mirna sendirian dalam pertemuan mereka di Australia beberapa tahun sebelumnya. Pada pertemuan tanggal 6 Januari 2016, Mirna sebenarnya tidak ingin untuk bertemu dengan Jessica sendirian, sehingga pada kesempatan tersebut itu Mirna memilih untuk menungguhani temannya untuk bertemu dengan Jessica di Cafe Olivia. Kesaksian bahwa Jessica kesal kepada Mirna inilah yang kemudian dinyatakan hakim sebagai motif pembunuhan dari Mirna yang diduga dilakukan oleh Jessica. Saksi ahli dan saksi yang dapat menceritakan tentang masa lalu dari Jessica juga turut dihadirkan di pengadilan. Pada tanggal 10 Agustus, berdasarkan rekaman CCTV Oliver, saksi digital forensik yaitu AKBP Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Hariman Rianto melihat Jessica sedang menggaruk-garuk tangannya beberapa kali dan tampak celingak-celinguk kesana kemari. Ahli toksologi atau ahli yang dapat menerangkan tentang racun yaitu Kombes Pol Nur Samran Subandi itu menyebutkan bahwa Jessica kemungkinan menggaruk tangannya karena terpapar dari racun cyanida. Kesaksian lain yang juga memberatkan Jessica juga datang dari psikolog klinis yaitu Antonia Ratih Andayani, yaitu pada tanggal 15 Agustus 2016. Menurut Antonia, Jessica merupakan orang yang cerdas, tenang, dan percaya diri. Dia juga mengatakan bahwa Jessica memiliki kepribadian amorus narsis yang seringkali menggunakan kebohongan untuk berdalih. Psikiater forensik dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo yang pernah memeriksa Jessica, yaitu Natali Widiasih Raharjanti, itu memberikan kesaksian bahwa Jessica memiliki risiko melakukan kekerasan terhadap dirinya sendiri maupun orang lain. Apabila dalam kondisi tertekan, Jessica itu dapat menyakiti diri sendiri termasuk melakukan percobaan bunuh diri seperti yang pernah dilakukannya pada saat Jessica berada di Australia. Saksi John Jeters, yaitu polisi dari New South Wales, Australia pada tanggal 26 September 2016 memberikan catatan-catatan kepolisian atas nama Jessica yang diketahui beberapa kali mencoba melakukan percobaan bunuh diri. Berdasarkan keterangan dari 3 pegawai Oliver, yaitu Prilyasini Cornelia sebagai resepsionis, Marlon Alex Navitupulu sebagai pelayan, dan Agus Triyono yang juga menjadi pelayan pada tanggal 20 dan 28 Juli 2016 di pengadilan itu menyatakan bahwa Jessica disebut tidak memiliki pilihan duduk di meja nomor 54 karena hanya meja itu yang kosong dan sesuai pesanannya. Waktu itu, Jessica langsung membayar pesanannya dan berdasarkan keterangan dari pegawai Oliver, es kopi Vietnam yang diminum Mirna yang sebelumnya dipesan oleh Jessica itu berwarna kekuningan dan berbau. Tambahannya, menurut keterangan manajer dari Cafe Oliver yaitu Devi dan pegawai lain di kafe tersebut yaitu pada tanggal 27 Juli 2016, mereka menyebut Jessica sama sekali tidak menolong Mirna pada saat Mirna kejang-kejang setelah meminum kopi yang diduga mengandung racun cyanida. Setelah melakukan serangkaian pemeriksaan perkara yang diliput oleh hampir seluruh media massa, baik media cetak maupun media elektronik, diikuti dengan adanya tuntutan dari jaksa penuntut umum dan pembelaan atau pledoi dari kuasa hukum Jessica. Selanjutnya pada tanggal 27 Oktober 2016, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara kemudian menghukum Jessica bersalah atas pembunuhan berencana kepada Mirna dengan hukuman penjara selama 20 tahun dan saat ini berdasarkan pemberitaan atau keterangan dari media massa, Jessica masih mendekam di rutan Pondok Bambu yang ada di wilayah Jakarta Timur. Pertanyaannya, apa yang menarik dari kasus ini sampai-sampai persidangannya itu dilakukan secara live di berbagai stasiun televisi? Sekilas, kasus pembunuhan dari Mirna ini sebenarnya biasa-biasa saja. Hanya saja, dalam kasus pembunuhan Mirna yang diduga dilakukan oleh Jessica ini masih banyak menimbulkan pertanyaan. Walaupun banyak bukti yang mengarah kepada Jessica, tetapi banyak juga yang beranggapan bahwa Jessica tidak bersalah dalam perkara atau kasus pembunuhan Mirna. Pihak yang pro yang mengatakan Jessica bersalah pada pokoknya menyatakan kalau bukan Jessica siapa lagi
dia pesan kopinya, dan tingkah lakunya berdasarkan rekaman dari CCTV itu sama sekali mencurigakan atau dapat mengarah bahwa Jessica merupakan pelaku yang diduga menaruh racun di kopi yang diminum oleh Myrna, yang kemudian selanjutnya menyebabkan Myrna meninggal dunia akibat keracunan. Sementara pihak kontra menyatakan bahwa tidak ada bukti atau saksi yang langsung membuktikan bahwa Jessica adalah pelaku pembunuhan, sehingga seharusnya Jessica dinyatakan tidak bersalah. Artinya, bagi pihak yang kontra, jika terjadi keraguan-raguan apakah terdakwa bersalah atau tidak, maka sebaiknya diberikan hal-hal yang menguntungkan bagi terdakwa, yaitu dibebaskan dari dakwaan sesuai dengan azas in dubio pro reo. Selain itu, berdasarkan pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Karena sesuai dengan adagium hukum yang menyatakan bahwa lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah. Berdasarkan dari hal-hal yang saya sampaikan tadi, bagaimana menurut teman-teman? Apakah dalam hal ini Jessica merupakan pelaku atas dugaan tindak pidana pembunuhan terhadap Myrna atau bukan? Silahkan komen di bawah ini sehingga dapat menjadi bahan diskusi buat kita semua. Salam dari saya.